Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nurul Fajriningsi dengan NIM 207001231 dari kelas A Pendidikan Matematika Angkatan 2020 UIN Alauddin Makassar. Di sini kita akan belajar di Nasti Room atau Nurul Study Room terkait dengan materi himpunan. Nah, materi himpunan ini ialah materi kelas 7 SMP. Jadi bagi teman-teman yang merupakan siswa kelas 7 SMP, silahkan simak dengan baik video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar materi himpunan juga, simak dengan baik video kali ini. Ketika mendengar kata himpunan, pasti kita berpikir sebenarnya apa sih himpunan itu? Nah, jadi himpunan ialah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi ingat bahwa harus didefinisikan dengan jelas. Teman-teman, pernah nggak sih nonton pertandingan sepak bola baik di televisi atau secara langsung? Nah, jadi apa-apa saja yang ada di lapangan sepak bola itu? Betul sekali, jadi di lapangan sepak bola atau ketika kita menonton pertandingan sepak bola, kita pasti akan melihat pemain sepak bola, wasit, gawang, bola, penonton sepak bola, dan masih banyak lainnya yang dapat kita lihat seperti pelatih dan pemain cadangan. Di dalam lapangan sepak bola atau di dalam pertandingan sepak bola yang kita lihat, segala objek-objeknya itu kita bisa definisikan dengan jelas. Misalnya, sekumpulan pemain sepak bola, sekumpulan wasit, ataupun sekumpulan penonton sepak bola. Nah, jadi itu ialah salah satu contoh himpunan, misalnya himpunan pemain sepak bola. Jadi pemain sepak bola itu atau sekumpulan pemain sepak bola itu merupakan himpunan. Jadi anggotanya ialah seluruh pemain yang terdaftar sebagai pemain sepak bola yang ada di lapangan sepak bola tersebut. Nah, mudah bukan untuk mengetahui suatu himpunan? Atau misalnya di kelas teman-teman, kita bisa melihat sekumpulan siswa laki-laki ataupun sekumpulan siswa perempuan. Nah, jadi dia bisa didefinisikan dengan jelas bahwa dia adalah laki-laki ataupun dia adalah perempuan. Selanjutnya ialah bagaimanakah cara menyatakan himpunan? Yang pertama, nama himpunan ditulis dengan huruf kapital, misalnya huruf A. Jadi kita di sini punya himpunan bunga matahari, bunga mawar, dan bunga melati. Jadi cara yang kedua ialah mendaftarkan nama-nama anggotanya. Misalnya himpunan A ialah mawar, melati, matahari. Selanjutnya diawali dan ditutup dengan kurung kurawal seperti contoh di samping. Dan cara selanjutnya ialah dengan menggambarkannya dalam diagram Venn. Jadi kita punya himpunan bunga yang berawalan huruf M dan bunga yang berwarna putih. Kemudian kita daftarkan anggotanya dengan diagram Venn. selanjutnya kita akan bahas terkait dengan anggota himpunan. Kita ingat kembali contoh dari pertandingan sepak bola tadi. Jadi kita ada himpunan pemain sepak bola, himpunan wasit sepak bola, dan himpunan penonton sepak bola. Jadi misalkan himpunan pemain sepak bola, anggota-anggotanya ialah yang termasuk sebagai pemain sepak bola. Wasit dan penonton sepak bola ialah bukan anggotanya. Begitupun dengan contohnya himpunan wasit sepak bola. Pemain sepak bola dan penonton sepak bola bukan termasuk anggota himpunan dari wasit sepak bola. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang E atau dinamakan elemen. Misalnya, himpunan pemain sepak bola jadi anggota-anggotanya misalkan pemain sepak bola berbaju merah, elemen himpunan pemain sepak bola. Untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang seperti huruf E tetapi kita garis di tengahnya. Jadi dia melambangkan bukan elemen. Misalnya, wasit sepak bola bukan elemen pemain sepak bola.
Contoh lain misalnya himpunan H, yakni himpunan hari yang awalannya berhuruf S. Jadi ada hari Selasa dan ada hari Senin. Jadi Senin elemen H dan Selasa elemen H. Sedangkan Rabu bukan elemen H. Rabu bukan merupakan elemen H karena awalannya huruf R. Selanjutnya masuk pada istilah-istilah dalam himpunan. Jadi yang pertama ada kardinalitas. Kardinalitas adalah ukuran yang menyatakan jumlah anggota suatu himpunan yang ditulis dengan N dalam kurung atau tanda mutlak. Contohnya, himpunan A, I, U, E, O. Maka NA sama dengan 5 atau mutlak A sama dengan 5. Istilah yang kedua ialah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu merupakan himpunan yang memuat seluruh anggotanya, dilambangkan dengan S, di mana contohnya himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, semesta dari himpunan A ialah himpunan bilangan caca. Istilah yang ketiga ialah himpunan kosong. Himpunan kosong ialah himpunan yang tidak memiliki anggota, dilambangkan dengan kurung kurawal dengan tidak ada isi di dalamnya. Contohnya, A adalah himpunan nama planet yang diawali huruf D. Karena tidak ada planet yang awalannya huruf D, maka ini ialah himpunan kosong. Istilah yang keempat ialah himpunan berhingga, yakni himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 5, jadi A adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita batasi, yakni himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Jadi ini adalah himpunan berhingga. Selanjutnya ialah himpunan tak berhingga, yakni himpunan yang jumlah anggotanya tidak terhitung atau tidak terbatas. Contohnya, himpunan bilangan bulat, yakni dimulai dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Contohnya seperti titik-titik min 1, 0,1 sampai titik-titik. Jadi dia tidak terbatas atau tidak dibatasi. Sekarang kita masuk pada materi hubungan antar himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian. Jadi, misalkan himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, maka ditulis A bagian B atau A kemudian tanda seperti U tapi ke sebelah kanan. Terus kita tulis huruf B-nya, di mana jika setiap anggota A juga merupakan anggota dari B. Contohnya, himpunan A, yakni benda-benda langit. Kemudian himpunan B ialah benda langit yang memiliki cahaya. Jadi B merupakan himpunan bagian dari A, ditulis B bagian A. Nah, cara menghitung himpunan bagian dari suatu himpunan ialah dengan menggunakan rumus menghitung himpunan bagian, yakni 2 berpangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota himpunan. Contohnya, kita mempunyai himpunan A yang anggota-anggotanya yakni 2, 3, 5, 7. Jadi N-nya sama dengan 4 atau jumlah anggotanya sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus 2 berpangkat 4. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Jadi himpunan bagian dari 2, 3, 5, 7 ialah 16. Next ialah himpunan kuasa, di mana himpunan kuasa ialah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari himpunan bagian. Jadi himpunan kuasa, misalnya himpunan kuasa dari A ditulis P dalam kurung A. Rumus jumlah himpunan kuasa ialah NPA sama dengan 2 berpangkat NA.
di mana Na ialah banyaknya anggota. Jadi, himpunan kuasa ini hampir mirip dengan himpunan bagian karena himpunan kuasa ialah himpunan bagian dari himpunan bagian. Contohnya, hitung banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A 1, 2, 3. Maka jawabannya 2 berpangkat Na sama dengan 2 berpangkat 3 sama dengan 8. Jadi himpunan kuasa dari 1, 2, 3 ialah 8. Ada juga yang dinamakan dengan himpunan ekivalen, di mana himpunan ekivalen ialah himpunan yang banyak anggotanya sama. Jadi banyak anggotanya sama. Misalkan himpunan A, I, U, E, O. Himpunan B, 2, 3, 5, 7, 11. Jadi, Na sama dengan 5 dan NB sama dengan 5 atau jumlah anggotanya sama dengan 5, maka A ekivalen dengan B. Next, ialah himpunan sama, di mana himpunan sama merupakan himpunan yang anggotanya sama, meskipun urutannya berbeda, jadi anggotanya sama. Misalkan, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 2, 3, 4, 1. Jadi himpunan A itu sama dengan himpunan B, meskipun urutannya berbeda. Sekian untuk pembelajaran kali ini di Nasti Room atau Nurul Study Room. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tunggu video-video lainnya karena materi himpunan masih ada sambungannya. Bye-bye teman-teman. Thank you.